Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat ya Ibu ya? Kita dalam keadaan hati yang berbahagia. Berbahagia Ibu ya? Bahagia. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang asri ini, di tempat yang indah dan nyaman ini. Alhamdulillah ada angin yang datang, sejuk sekali. Tadi panas. Kemudian Bapak Ibu, salawat dan salam teruntuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kita sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Tommy, kemudian Ustaz siapa Ustaz? Ustaz Inggi, kemudian Bapak, Ibu-ibu sekalian yang berbahagia pada sore yang kita cintai ini. Pak Bu, apa kabar Pak Bu? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Itu anak-anak ibu-ibu biasanya seperti itu. Dulu saya pernah jadi guru SDIT 1 tahun lebih dan kurang di kota Semarang. Waktu masih sekolah dulu. Apa kabar Nana? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Semangat mereka semua. Pak Bu, ibu-ibu sudah memasukkan anaknya ke sekolah yang tepat. Saat ini dan dulu, sewaktu ibu-ibu masih cilik, masih kecil, masih imut-imut, tidak sama Bu. Dulu ibu mungkin tidak ada TV di rumah, betul Bu? Iya. Kalaupun ada, itu satu nagari paling yang punya satu. Itu nontonnya bareng-bareng, ramai-ramai. Iya, bayar lagi 50 rupiah. Nah, semasa saya dulu bayar 25 rupiah. Mungkin semasa ibu-ibu ada yang bayar 5 sen. Ada Bu? Saya ketemunya uang 25 rupiah ketika itu. Jadi uang 25 rupiah, bayar dulu, baru bisa masuk ke dalam, terus nonton. Yang ditontonnya kalau dulu tuh ada Wiro Sableng pertama kalinya keluar. Ada Mak Lampir, Angling Dharma dan lain-lain ya. Begitu banyak gitu. Itu berbayar. Bayarnya 25 rupiah 1 jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apalagi radio tidak begitu populer kalau di tanah kita ini. Kalau di Jawa, saya sempat 13 tahun di Jawa Pak Bu. 13 tahun di Jawa, kalau musim panen, yang paling laris itu radio. Yang paling laris itu radio sama kacamata hitam. Jadi bapak ibu yang petani, habis panen dijual gabahnya, padinya dijual. Terus tuh ramai-ramai ke pasar, beli Walkman. Radio kecil itu sama kacamata hitam. Wih, kayak artis Hollywood. Itu ada saudara adik dari ibu, dia dulu tinggal di Indramayu terus pindah ke Subang, Jawa Barat. Itu ramai sekali itu.
jual kacamata itu deret, itu laris banyak yang datang. Beli kacamatanya hitam. Ke sawah tuh pakai kacamata hitam. Keren ya Ustaz ya. Sambil dengerin radio. Bener Ibu. Nah, itu generasi ibu-ibu, radio tidak begitu populer. HP ya enggak ada. Kalaupun ada mungkin satu kabupaten yang pegang cuma satu. Itu pun besarnya besar sekali Bu. Kalau dilempar ke kita bisa pingsan. Besar sekali. Iya kan? Ada tuh semacam Roger gitu. Nah, itu masa-masa ibu dulu. Kalau sekarang Bu, beda. Sekarang setiap anak, bahkan anak yang baru usia 2 tahun udah pegang gadget, udah pegang HP. Ya kan, bangun-bangun yang dicari apa? Bukan uminya, bukan ibunya, bukan ayahnya, tapi HP. Yang ditanya HP. Ya kan? Ah, diputarnya YouTube. Pintar pula daripada ibu dia nyari YouTube. Mulai dari film Upin Ipin. Kemudian kalau yang agak bagus ya ada Omar Hana, Rara Nusa, Nusa dan Rara, itu yang bagus tuh, yang ibu-ibu selektif milihin. Kalau enggak diputar semuanya di YouTube itu. Nah, 2 hari paket habis, 2 hari paket habis, beli paket. Kalau di antara nih milih makan atau HP, dia pilihnya HP. Ya kan? Ya enggak? Diajak main, ayo jalan-jalan nak sore-sore JJS, jalan-jalan sore. Enggak mah nonton YouTube aja. Itu anak-anak sekarang. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang saya sampaikan adalah pengaruh anak zaman dulu, ibu-ibu, dengan anak zaman sekarang itu beda. Anak zaman sekarang itu fitnah bagi mereka jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Anak-anak kecil sekarang Bu, usia-usia kelas 3 SD udah ngerti pacaran, udah ngerti pacar. Saya tidak bicara ke yang lain, tapi anak saya kelas 3 SD, dia tuh kalau ketemu sama temannya yang putri, dia tuh udah malu-malu. Kenapa malu? Kenapa malu? Kan teman biasa kan. Ternyata dia sudah mulai paham mengenai lawan jenis pacar. Bahasa pacar. Dulu mungkin zaman saya tuh zaman ibu, kelas 6 SD, itu masih tuh ke pantai berenang bareng-bareng, satu lokal berenang, putra-putri nggak ngerti. Nah, mau yang putra mau putri nggak ngerti, yang cewek itu nggak ngerti dulu. Zaman dulu ya kan, beda. Nah Bu, pengaruh itu semakin besar. Pengaruh dari media semakin hebat. Nah, kita sebagai orang tua sudah menghebatkan diri apa belum? Bisa enggak kita mengimbangi efek negatif dari perkembangan teknologi ini? Bisa enggak kita mengimbangi? Televisi contohnya. Dulu televisi hitam putih ya kan? Belum ada lagi, adanya satu-satu, jarang ada. Sekarang setiap rumah punya TV. Kalau nggak ada TV nggak keren, ya nggak? Nggak ada TV nggak keren gitu. Walaupun nggak punya apa namanya rumah yang bagus, tapi TV harus bagus. TV harus ada. Nah, itu trennya sekarang. Nah, dulu yang ditampilkan Combat, tahu Combat Bu, film perang itu. Setiap Kamis malam ada film Combat nama itu. Kerjaannya tempur aja dari menit pertama sampai selesai 2 jam. Itu perang gitu dan lain-lain. Efeknya itu juga tidak separah sekarang. Nah, ibu-ibu lebih sayang pada HP atau pada anak? Lebih sayang pada TV atau pada anak? Oke, mulai dari sekarang Bu. Pertama, menurut penelitian dari Harvard University, anak-anak itu hanya boleh dikasih HP kalau usianya sudah kelas 2 SMA. Ya. Kenapa? Pertama, secara fisik, anak kelas 2 SMA berarti kan usianya sudah 16 tahun ya Ustadz ya.
usia-usia 16 tahun itu usia sudah mencapai titik kematangan yang sempurna secara berpikir dia, dan kelengkapan dari otaknya ini sudah lengkap, sudah sempurna, sudah kuat. Kalau batu es betul-betul sudah sempurna kerasnya. Kalau di bawah usia itu otaknya masih dalam pertumbuhan pembentukan. Nah, kalau saat pembentukan itu dia dipengaruhi oleh efek negatif, pengaruh-pengaruh negatif, maka pertumbuhan otaknya ini rusak, tidak berkembang dengan sempurna. Itu satu, Bu. Jadi otak itu kalau pertumbuhannya nggak sempurna, dia mengecil. Yang mengecil itu apanya? Ukurannya sama, tapi kapasitasnya yang mengecil. Mengkerut. Gadangnya sama, tapi isinya yang mengetek. Mengecil. Ya. Perutnya sama, tapi isinya sedikit. Kelihatan besar. Lalu apa yang besar itu? Lemaknya banyak. Kayak saya ini lemaknya banyak. Makan sepiring aja udah itu, lemaknya banyak. Sama dengan itulah. Jadi itu, Ibu. Sayang pada anak atau pada HP, Bu? Pada anak. Jadi mulai dari sekarang, kalau terbiasa ngasih HP ke anak, mulailah kita tobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Mulai dari sekarang kalau anak minta HP, maaf nak, ama sayang sama kamu. Oleh karena itu, mulai hari ini ama membatasi. Kalau biasanya 5 jam sehari semalam dia pegang HP, sekarang 1 jam. Sebulan kemudian 10 menit. Bulan yang akan datang, sorry ya, HP mau dijual buat beli beras. Itu, Bu. Ibu-ibu harus tegas. Ibu-ibu harus tegas. Kedua, sayang mana ibu-ibu? Sayang pada televisi atau pada anak? Sayang pada TV atau pada anak? Yang benar, Bu. Yang benar. Kok saya nggak percaya? Lihat pada mimi ibu menyampaikan gitu tuh, kok nggak serius nampaknya. Nggak serius. Sayang pada TV atau pada anak, Bu? Nah, jadi sehabis pengajian ini ngomong nanti ke Bapak, Pak, kita sayang sama anak. Oleh karena itu, besok TV kita jual. Kita jual separuh untuk Mama. Beli gincu, beli gamis, beli bedak, ya. Beli jilbab. Nah, itu, Bu. Separuh lagi untuk Bapak. Tapi yang untuk Bapak ini kan untuk Mama juga. Kan Bapak bertanggung jawab menafkahi Mama. 100% untuk Mama. Siap, Ibu-ibu? Nah, ya kan? Sekali lagi, ibu-ibu sayang pada TV atau pada anak? Benar. Kok nggak yakin saya? Bu, Ibu, saya seorang ayah punya anak 3. Insya Allah mau 4. Anak pertama saya itu usia 1 tahun, dia udah lengket dengan TV. Masuk tahun kedua, televisi kami jual. Sampai sekarang anak sudah 3, mau 4, kami nggak punya TV, Bu. Kalau standar orang tuh mampu atau tidak, duafa atau tidak dari televisi, maka saya yang paling duafa di Sumatera Barat. Nggak ada TV di rumah. Nggak ada TV, Bu. Nggak ada TV. Kenapa, Bu? Karena saya sayang sama anak. Saya bilang ke anak-anak, Abi, Umi, Abah, Uma sayang pada kalian. Oleh karena itu kita nggak ada TV. Lalu bagaimana caranya? Sekali 2 hari atau sekali 3 hari atau sekali seminggu, kami memang dengan sengaja nyetel film yang sudah kami seleksi sendiri. Nanti tonton bareng atau mereka yang nonton. Kami download dulu di kantor, pulang-pulang, yuk nonton. Nah, suruh dia nonton. Tapi filmnya sudah terselektif.
Jadi dia nonton yang bagus-bagus. Omar Hana, Nusa Rara, apalagi Ustaz? Kalau TV itu ama-ama ya Bu ya. Sinetron. Apa? Ku menangis. Jadi, ibu-ibu, mulai dari sekarang ibu-ibu harus tegas, Bu. Kenapa ibu-ibu harus tegas? Kenapa? Ibu bisa bikin lape enggak? Pasti bisa dong, Ustaz. Apa le? Godok? Bisa. Ya enggak? Bisa. Apa? Lamang? Bisa. Randang? Bisa. Ibu pengen kan randang ibu dipuji oleh orang? Pengen enggak? Apalagi kalau yang memuji yang di atas. Subhanallah. Ya kan? Hambaku yang satu ini pintar bikin rendang. Lalu dibagi-bagi ke tetangga. Saudara-saudaranya dikasih. Baik sekali, dermawan sekali. Nah, anak itu persis kayak rendang. Kalau pengen rendang kita tuh enak gitu, berkah, maka kita perlu kerja keras. Perlu kerja keras. Kerja keras itu apa saja? Yang pertama, ketegasan. Ibu-ibu harus tegas kepada anak. Jadi mulai dari usia dini. Usia dini itu, Bu, mulai dia dari usia 0 tahun itu usia dini. Disebut dengan golden age, usia-usia emas. Usia di mana kalau anak itu dididik, maka dia akan tumbuh seperti yang diharapkan. Usia-usia emas itu otaknya lagi tumbuh. Otaknya lagi berkembang. Ya kan? Pembentukan karakter. Ibu pengen dia jadi anak yang rajin, itu karakternya dibentuk dari usia 0 tahun. Dari ketek. Itu dibentuk, Bu. Dibentuk. Nah, ibu harus tegas. Kalau ini nggak baik bagi anak kita, ibu harus tegas, bukan keras. Ketegasan dalam rumah tangga. Beda dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kekerasan dalam rumah tangga, main tangan. Suami ke istri, ibu-ibu ke anak, dikit-dikit main tangan. Itu kekerasan dalam rumah tangga tuh. KDRT. Nah, kita tuh ketegasan dalam rumah tangga. Tegas, Bu. Ya, Bu. Tegas ya, Bu. Ibu harus tegas. Jual HP itu, Bu. Itulah jihad seorang ibu. Semakin berat terasa oleh ibu, perjuangan ibu, semakin besar pahalanya. Betul ya, Bu, ya? Tapi berat untuk diamalkan. Payah untuk diamalkan. Bisa, Ibu, bisa. Jadi ibu harus tegas. Bu, kalau anak nangis 1 jam, itu biasa, Bu. Ibu hitung dia mulai nangis kan? Nah, dinyalakan juga ini stopwatchnya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, baru 1 jam. Nanya papa, anak kok nangis dibiarin baru 1 jam, Pak? Nah, masuk jam kedua dia masih nangis, baru 2 jam. Jam ketiga masih nangis, baru 3 jam. Nggak apa-apa dia nangis. Waktu dia masih kecil, dia nangis. Kita lihat dia nangis. Ketimbang kita besok di masa tua, kita yang menangis. Melihat perilakunya, melihat akhlaknya, melihat dia tidak punya masa depan karena karakternya rusak. Ibu susah-susah membentuk anak, biar anak tuh bagus, biar anak tuh baik. Sekarang anak kita dirusak oleh HP, oleh tontonan. Gimana kira-kira, Bu? Gimana kira-kira, Bu? Rugi kita. Kalau pedagang, jangan kau tuang modal habis. Iya enggak, Bu? Iya enggak, Bu? Bu, Ibu rajin bikin gulai ayam enggak?
Oke. Bu, Ibu sekali setahun kan bikin randang daging enggak? Tapi mayoritas suko kan? Atau ayam enggak? Ibu potong ayam tadi, Ibu cari ayam paling rancak, dipotong pakai bismillahirrahmanirrahim. Set. Dibersihkan ayam tadi, ya kan? Dipotong rapi-rapi, dikasih bumbu lah. Bumbu yang paling bagus. Kalau bawangnya cace sakete, ganti yang bagus. Santannya Allah Ibu masak randang tadi lah bagalombang. Apa lah mandi ala bagalombang gulai daging Ibu. Sekarang Ibu ambil tahi ayam 1 sendok, masukin ke gulai tadi. Set. Ambil pula bulu-bulunya dicincang, masukkan lagi 1 sendok ke dalam gulai ayam tadi. Ya dah. Apa lagi? Cirinya lah, bulunya lah. Oke lah, cukup lah dulu. Setelah itu dimasak, lah matang, dihidangkan ditampek makan. Terus ibu-ibu suruh makan lah Pak. Iko randang paling lama. Kira-kira apa perasaan ibu ketika bapak makan randang tadi? Ndak lama. Terus ibu berani nak makannya? Sama dengan ibu mendidik anak. Ibu bersusah payah mencari duit, mulai dari hamil ibu, kemudian melahirkan, bersabung nyawa. Kemudian ibu mendidik siang malam, ya kan, merawat siang malam, sampai anak tadi besar, dimasukkan ke SDIT, ke sekolah ini, sekolah yang paling bagus menurut saya itu, ya sekolah-sekolah yang memang Islamnya kuat. Dan itu ada di sini. Artinya perjuangan ibu itu sudah paripurna, tapi dirusak dengan HP. Ibu membiarkan dia pegang HP. Apa jadinya Bu? Upaya kerja keras ibu dirusak oleh hal-hal kecil yang efeknya sangat besar. HP. Gimana Bu? Siap Bu ya? Mulai dari sekarang jaga jarak anak dengan HP. Siap Bu? Siap Bu? Siap. Harus Bu. Harus Bu. Kalau sayang sama anak demikian Bu. Harus tegas. Iya Bu ya. Oke. Kemudian ibu-ibu, kolaborasi agar cita mimpi mulia dari sekolah kita ini terwujud, maka ibu harus mensupport. Contoh nih, anak sepulang dari sekolah ngeluh, banyak banget tugas dikasih sama ustadznya. Ini tugas, ustazah juga ngasih tugas. Gimana ibu meresponnya? Bu? Bu? Hah? Ibu bilang, ini agar kamu cerdas, agar kamu pintar, agar kamu pandai, besok jadi orang hebat, bermanfaat bagi banyak orang. Begitu Bu. Jangan pula ibu bilang, tala ustazah tuh, nyo kau ngagi tugas sanyo, nengka mangonye senyo, nyuruh senyo. Sarawaang lah kok kerajaan kok kaindak. Nah, itu respon yang bagaimana Bu? Respon negatif. Itu tidak mensupport. Orang tua itu harus mensupport. Pulang-pulang anak, Bu, ya, kata ustadznya besok saya harus puasa. Puasa anak ketek puasa loh. Kami saya yang tua ndak pernah puasa sunnah deh. Sunnah ke sunnah tarui. Yang wajib saya kadang tinggal aja. Nah, ibu bilang, nak, besok ibu juga puasa, bapak juga puasa, besok kita puasa semua. Support. Itu namanya kolaborasi. Ya Bu ya. Orang tua seperti itu Bu. Karena sekolah ini tujuannya Bu adalah melahirkan generasi yang cerdas, soleh dan berkarakter baik. Itu tujuannya. Ibu bayangkan perjuangan guru-guru kita ini luar biasa Bu.
Saya merasakan juga jadi guru itu luar biasa perjuangannya, Bu. Kalau mau cari kaya ndak bisa jadi guru, Bu. Yang dicarinya apa? Kaya amal. Banyak beramal. Sedikit mendapatkan tapi banyak beramal. Nah, ibu-ibu, ini kesempatan yang baik bagi ibu. Jadi manfaatkan itu. Kemudian, Bu, yang ketiga, keteladanan. Ibu-ibu harus kasih contoh yang baik. Kasih contoh yang baik buat anak-anak. Jadi teladan. Contoh nih. Ya kan? Nah, ya, kalau paman nanti ke sini, Wan ke sini, bilang, "Mama ke pasar." Oh gitu ya, Ma. Ya. Terus mama kok masuk kamar ngantuk? Kunci kamar. Set. Datang pamannya. Aduh, mama di rumah. Nggak ada, ke pasar. Ibu sudah mengajarkan anak untuk berdusta. Sekali saja ibu mengajarkan yang buruk, ingatnya bagi dia berkali-kali. Tapi sekali ibu mengajarkan yang baik bagi dia, belum tentu dia ingat. Kalau hanya sekali, makanya perlu pengulangan. Perlu istimroriyah namanya. Ya, Bu, ya. Anak itu sumber pahala buat ibu. Ibu lelah mengurusnya, jadi pahala. Ibu masak, jadi pahala. Nyucikan pakaiannya, pahala buat ibu. Ya kan? Kemudian ngantar ke sekolah, pahala buat ibu. Yang mestinya bisa beli sate, gara-gara bayar iuran anak nggak jadi beli sate, pahala buat ibu. Pahala buat ibu. Jadi, Bu, kenapa kita mesti punya anak yang soleh dan soleha? Karena anak yang sesungguhnya itu anak yang soleh dan soleha. Itu anak yang sesungguhnya. Itu anak yang sesungguhnya. Makanya Nabi Ibrahim 86 tahun menikah, belum punya anak, setiap hari berdoa, sehabis sholat, Rabbi habli minas solihin. Yang diminta apa? Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Tidak pernah Ibrahim minta anak yang kaya, anak yang tampan, anak yang badannya kekar, yang kelak jadi pejabat. Tidak ada itu diminta sama Nabi Ibrahim. Tapi yang diminta apa? Anak yang soleh. Menangis Ibrahim pagi, siang, malam sehabis sholat, dia minta anak yang soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh inilah yang akan menjadi penolong bagi kedua orang tua. Pertama, satu, qurrata a'yun. Ibu-ibu kan berdoa enggak? Doa ibu-ibu. Hah? Rabbana. Ada enggak, Bu? Masih ingat doanya, Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penyejuk mata. Macam mana anak yang penyejuk mata itu? Anak yang soleh. Anak yang soleh, Bu. Kita ngomong sekali didengar. Nak, kesini. Ya, Bu. Iya, Ma. Ya, Mi. Ya, Umah. Boleh. Datang dia. Nak, kamu belajar di rumah ya? Iya, Ma. Nak, sholat. Dia sholat. Nak, jangan ke sana ya? Iya, ditaati. Itu anak yang soleh. Kata-kata kita didengar, kita dihormati. Kalau kita sakit, kita pun dirawat. Kita dihargai, disayangi, dicintai. Itu anak yang soleh. Ada sebuah kisah, Bu. Kisah ini terjadi di Mekah Al-Mukarramah. Ada seorang ibu-ibu yang sudah tua punya anak laki-laki 2. Anak laki-laki 2 ini sudah mandiri, sudah mapan, sudah berkeluarga. Si ibu-ibu ini udah tua renta dan berpenyakitan. Nah, bayangkan ibu berpenyakitan. Berpenyakitan itu ibu buang air ya di kasur. Makan ya di sana, harus dimandikan. Bayangkan ibu-ibu mengurus orang tua yang semuanya aktivitasnya sudah di kasur. Nah, Bu, 2 anak ini bersengketa di pengadilan. Tentu berpikir ibu, kalau iko Ustaz pasti gara-gara harato pusako. Ya enggak, Bu? Pasti kok gara-gara warisan. Pasti nih bagi-bagi harta maknya nih. Makanya bersengketa. Ya enggak, Bu? Saya awalnya juga pikir gitu.
Karena anak-anak zaman sekarang mayoritas yang dipacakakan, dia ribut itu harta. Tapi tahu nggak ibu, apa yang dipersengketakan oleh dua anak kakak beradik ini? Yang dipersengketakannya adalah, kata si kakak, yang merawat ibu saya. Selagi saya masih mampu, selagi masih sehat, saya yang merawat mak. Kata si adik, tidak bisa bang. Abang Allah 5 tahun. 5 tahun ke depan jatah saya yang merawat amak. Kata kakak, nggak boleh. Saya kakak, saya duluan lahir. Kamu harus menghormati saya. Saya yang merawat amak sampai selagi saya mampu dan kuat. Bayangkan ibu, anak kita bertengkar bukan karena bagi-bagi harta. Tapi dia bertengkar karena pengen merawat ibunya. Merawat maknya. Itu anak soleh bu. Anak soleh itu seperti itu. Pengen dah ibu-ibu punya anak seperti itu? Pengen. Gimana caranya Ustadz? Salah satunya ibu sudah tempuh. Masukkan anak di sekolah Islam yang betul-betul kuat. Seperti di sini. Sekolah Islam Alam Rabbani ini. Ini luar biasa. Itu salah satunya. Karena nggak mungkin kita merawat semuanya dari kita. Ya kan? Kedua bu, ibu pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini bu, dia tinggal sama emaknya yang tua di sebuah gubuk yang sudah reot di perbatasan Yaman. Tinggal dia di sana di era kekhalifahan Umar bin Khattab. Bu, Umar bin Khattab ketika itu khalifah itu di atas presiden, ke presiden cuma satu negara yang dipimpin. Khalifah itu memimpin hampir sepertiga belahan dunia. Ketika itu Umar bermimpi. Apa kata Rasulullah dalam mimpi itu? Wahai Umar, ada salah satu wargamu ahlul jannah, ahli surga di daerah Yaman sana. Kata Umar, kalau ini dari Rasulullah, ini benar ini. Akhirnya dicari. Ketemu bu. Ketemu. Ditanya ke warga. Di mana dosiko orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Cari. Akhirnya tetangga terdekat tahu. Itu rumahnya Uwais. Di pojok sana rumah yang paling buruk, yang paling jelek. Tinggal sama emaknya yang paling tua dan berpenyakitan. Oh. Bu, datang Umar ke sana, ditanya sama Umar. Kata Rasulullah, engkau ahlul jannah anak muda. Ahli surga. Penduduk surga yang di muka bumi. Apa amalmu? Kece Uwais, amalku sama dengan khalifah. Tidak ada beda, sama aja dengan yang lain. Yang lain sholat, saya sholat. Yang lain baca Quran, saya baca Quran. Lalu apa bedanya? Saya memuliakan emak saya. Dimandikan maknya. Kalau maknya litak dipijit. Kalau maknya mau makan disuapin. Maknya punya satu mimpi. Pengen naik haji. Sakit ini. Tidak bisa jalan, lumpuh, pengen naik haji. Maka Uwais ini setiap pagi dia diambilnya domba. Anak domba. Ditaruh di punggungnya. Dibawa naik bukit. Sampai anak domba tadi menjadi domba dewasa. Nah, terus emaknya yang tua ringkih tadi kira-kira seberat domba itu. Maka dari Yaman sampai Mekah, emaknya ditandunya, ditaruhnya di sininya, pakai keranjang, emaknya di dalam keranjang itu ditandunya. Dari Yaman sampai Mekah selesai haji, sampai emaknya meninggal. Itu anak yang soleh bu. Bisa enggak anak seperti itu kita punya? Bisa bu. Bisa. Nah pengen enggak bu? Pengen kan? Pengen bu? Pengen. Maka kita harus menyempurnakan ikhtiar kita. Harus menyempurnakan ikhtiar kita. Nah, langkah pertama apa tadi bu? Ketegasan. Ibu harus tegas. Yang kedua apa bu? Kolaborasi.
Kolaborasi dengan pihak sekolah, dengan ustaz-ustazah, dengan guru-guru, dukung. Semua program sekolah itu dukung. Karena tujuannya adalah untuk anak kita, bukan orang lain, anak kita. Yang ketiga apa? Keteladanan. Kita harus jadi contoh yang baik buat anak. Nah, mungkin itu sebagai parenting skill kita pada sore ini, Pak Bu, Ibu-ibu sekalian. Bu, kalau Ibu punya uang 15 juta, Ibu butuh motor. Dalam waktu yang bersamaan, anak mau masuk sekolah. Mana yang Ibu dulukan? Itu ciri-ciri Ibu yang soleha. Ya kan? Nah, artinya Ibu tinggal menyempurnakan ikhtiar Ibu itu. Semangat Ibu itu. Utamakan pendidikan. Tidak apa-apa Bu, nggak punya rumah bagus, yang penting anak sekolahkan. Yang penting anak sekolah di sekolah yang tinggi, sekolah dengan agamanya yang kuat, yang bagus. Mungkin itu Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang sayang anak, karena anak adalah penolong bagi kita kelak di akhirat. Penolong. Ibu-ibu mungkin tidak hafal Quran, tapi anak hafal Quran, ibu dapat pahala hafal Quran. Ibu-ibu mungkin nggak bisa bangun masjid, tapi anak nanti diberi rezeki sama Allah, dia bisa bangun masjid, ibu dapat pahala membangun masjid. Ibu mungkin belum layak masuk surga, tapi anak ibu ahlul jannah, ibu akan dibawanya ke surga. Ya kan? Ibu mungkin bukan dari kalangan orang-orang hebat, tapi anak-anak ibu bisa menjadi anak-anak yang hebat. Kalau anaknya hebat, pasti ibunya hebat. Tidak mungkin anak yang hebat berasal dari ibu yang tidak hebat. Ya dah Bu? Iya. Nah, oke. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ibu-ibu menyekolahkan anak-anak di sekolah Islam. Terutama di sini. Ini indah banget, Bu. Lihat nih, bahagianya anak-anak kita tuh. Tertawa lepas gitu. Batinnya itu bahagia. Daripada nonton gadget, mending dia main. Ya enggak? Mending dia main. Nah, itu sangat bagus. Mungkin itu Bapak Ibu, kita doakan semoga sekolah ini diberi kemudahan oleh Allah sehingga terus bertumbuh menjadi besar dan besar. Dan ini akan menjadi kebanggaan ibu-ibu di sini. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.